Penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pengancaman yang melibatkan Farhad Abbas kembali bergulir setelah istri Denny Sumargo, Olivia Alan, memberikan kesaksian penting. Kuasa hukum Denny, yang mewakili kliennya dalam laporan pengancaman tersebut, mengungkapkan keyakinannya bahwa Farhad bisa menghadapi tuntutan hukum yang serius, bahkan berpotensi dipenjara. Olivia, yang juga istri Denny Sumargo, memberi keterangan penting terkait pasal 369 yang dituduhkan terhadap Farhad. Menurut kuasa hukum, pemeriksaan terhadap Olivia berjalan lancar dan memberikan bukti yang semakin memperkuat laporan tersebut. Sementara itu, Farhad Abbas sudah menyampaikan keinginannya untuk melaporkan kembali Denny Sumargo terkait tuduhan pengancaman. Penyidik yang menangani kasus ini mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Olivia Alan berlangsung sekitar 2 jam, dengan pertanyaan yang berfokus pada peristiwa yang ia saksikan. Pemeriksaan, penyelidikan. Dalam laporan polisi saya yang laporin, mewakili klien saya, ada melaporkan saudara FA. Dari dalam minggu ini kita ada beberapa pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang saya hadirkan, termasuk memberikan tambahan beberapa bukti dan juga beberapa saksi dari pihak-pihak yang mengetahui langsung kejadian tersebut. Oke Bang, bisa dijelaskan kemarin Ci Olive sudah diperiksa ya kalau tidak salah. Mungkin seperti apa sih Bang kemarin pemeriksaan? Iya, jadi salah satunya yang perlu saya sampaikan yang menjadi saksi adalah saudari Olivia Alan, pelaku istri dari Denny Sumargo. Ya, dia sebagai saksi yang mengetahui langsung dugaan tindak pidana pasal 369 yang dilakukan oleh saudara FA. Karena pada saat kejadian itu saudara Olive ada di lokasi. Lalu kapan Bang Farhad nantinya akan diperiksa Bang atau mungkin panggilan dari terkait laporan Bang Denny? Kemarin setelah Olive kan saya ada menghadirkan beberapa saksi ya yang saya hadirkan. Nah, setelah itu dari penyidik dalam waktu dekat akan memanggil saudara FA untuk diperiksa. Olive sendiri kemarin berapa lama sih Bang menjalani pemeriksaan dan apa aja yang dipertanyakan? Iya, yang pasti ditanyakan terkait kronologis dan peristiwa yang diketahui oleh saksi. Gitu. Dan untuk terlapor dalam waktu dekat akan dipanggil. Gitu. Bisa sama berapa? Kemarin diperiksa kurang lebih 2 jam setengah ya, 2 jam setengah karena kan ada dalam hari itu ada beberapa saksi yang saya hadirkan. Dan jadi dari pagi sampai sore saya sana. Di antaranya salah satunya apa sih yang ditanyakan oleh penyidik? Yang pasti terkait kronologis yang diketahui oleh saksi, gitu. Terkait peristiwa tindak pidana yang dilakukan saudara FA. Yang kita laporkan saudara FA kan terkait pengancaman kan, gitu. Jadi ya saya sampaikan juga kepada terlapor ya mungkin ingat-ingat lah. Dia ngancamnya itu pada saat kapan, berapa kali gitu. Jadi kalau dia sampaikan kalau ujaran hajar itu adalah hukum jamin rakyat, nggak mungkin dia sampaikan itu tangan kanan kuburan, kiri rumah sakit. Itu hajar itu hukum jamin rakyat apa kekerasan itu ancaman? Nah itu bisa nilai sendiri lah rekan-rekan kita. Psikologisnya sendiri Ci Olive seperti apa sih saat mendapat sang suami diancam seperti itu? Yang pasti bagaimanapun juga seorang istri ya tidak terima dan tertekan juga lah. Yang awalnya niat baik ya kan dia memberikan fasilitas membantu supaya orang itu mendapat sumbangan, tapi ternyata malah jadi peristiwa ini kemana-mana dan bahkan dilaporkan, bahkan digugat sekarang ya kan itu. Bang Farhad tapi gak takut katanya Bang. Kenapa? Gak takut soal laporan itu? Ya kita sebagai warga negara harus dihadapi lah. Itu kan dalam gestur itu ya mungkin akan menghadapi itu dengan ucapan. Dan siap dipanggil katanya? Pasti. Gitu. Ini kan kita bicara atas laporan saya ya. Gitu. Farhad sendiri juga mengatakan bahwa kemarin tindakan yang dilakukan oleh Densu seolah-olah seperti suap Bang, terkait pemberian uang, niatan pemberian uang 300 juta ya. Jadi begini, kalau kita bikin, katanya mau dilaporin KPK juga sih. Kalau silaturahmi KPK ya nggak apa-apa. Cuma kalau dalam rangka suap, ini kan bukan ada pejabat negara atau negara yang dirugikan. Di antara mereka kan
nggak ada pejabat negara jarang, ya kan? Dan posisinya itu memang Densu ingin memberikan uang itu supaya Agus cepat diobati, ya kan, cepat dapat pengobatan supaya dia bisa membaiklah keadaannya gitu. Dan kalau memang ada keinginan yang disampaikan ini supaya tidak melebar kemana-mana. Namanya orang ngasih 300 juta, ya kan, intinya kan dia memberikan itu supaya persoalan ini beres lah. Juga jangan terlalu berlarut dan kemana-mana. Ini jadi banyak pihak sekarang yang masuk ke arena ini kan. Karena beliau sampaikan kalau memang ingin memberi bantuan tanpa embel-embel. Iya. Kalau memang ada embel-embel mencabut itu berarti kan membeli LP-nya bukan niat untuk membantu Agus. Ya kalau nggak diterima juga nggak masalah sebetulnya kan. Ini kan sebagai syarat kalau memang mau diberikan, ya kita bikin kesepakatan damai dong. Ya kan, dan kita berikan. Kan yang lain juga mau donasi ada embel-embelnya lah. Ada yang mau ngirim air keras, kasih makasih aja. Lebih gede lagi. Gitu. Nah, Bang ini juga Farhad mengatakan bahwa sebenarnya kasus ini itu sudah hampir rampung. Dimana kalau kita mengingat beberapa waktu lalu ada momen perdamaian antara kedua belah pihak. Namun kejadian itu atau agenda itu batal terjadi karena adanya diduga intervensi dari Denny Sumargo pasca menerima telepon Novi dari Denny Sumargo. Justru menurut saya kurang tepat kalau anggapan seperti itu karena yang pada saat itu kita ini kalau bikin kesepakatan harus dari keinginan para pihak secara bikin solusi, bukan ada ancaman atau ada paksaan. Kalau memang tidak ditemukan titik temu, ya tidak bisa, kita otomatis deadlock, kita tidak bisa menemukan kata sepakat itu. Tapi kalau yang disampaikan Destu itu dia menyampaikan karena dia tanpa ada dia nggak mungkin kumpul duit, dia fasilitator di sini gitu. Dari dengan medianya dia, saya tanyakan rata-rata donatur itu tahunya karena media dia itu nggak kurang tepat juga kalau tidak dilibatkan gitu. Gimana nih Bang perihal terkait dengan Kemensos yang ada wacana ingin mengambil alih sisa dari uang Ya, donasi Bang? apapun dari tindakan dari lembaga negara itu saya dukung karena itu saya pikir adalah win-win solution dan cara terbaik. Saya bicara di sini sebagai kuasa hukum Densu atas laporan ancaman gitu. Dan saya bicara dalam koridor saya dan saya sampaikan perkembangannya seperti apa. Tunggu aja dalam waktu dekat pasti terlapor akan diputuskan. Bang, kalau bicara ancaman malah Farhad sendiri merasa bahwa dirinya yang terancam karena sudah disatroni rumahnya. Kalau disatroni kan disuruh masuk, disuruh duduk, ya kan, disambut layaknya tamu. Makanya saya bilang peristiwa pengancaman ini jangan disalahartikan hanya dalam peristiwa satu peristiwa doang. Karena saya laporan melampirkan buktinya ada beberapa peristiwa. Jadi silakanlah terlapor ingat-ingat lah. Mana aja dan kapan aja dia mengucapkan dan mengutarakan ancaman-ancaman kekerasan kepada klien saya. Silakan ingat-ingat itu. Ini bukan hanya sekali. Ada berapa barang bukti sih yang diajukan dari belakang? Ya cukup banyak lah. Saya lampirkan satu flash disk kok. Dan cukup banyak. Itu foto dan video. Potongan video ya kan dari media resmi ya, bukan foto-foto dari sosial media, tidak, dari media resmi. Dan ada beberapa media, ada beberapa lokasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Lalu bagaimana nih Bang dengan adanya niatan Farhad Abbas ingin melaporkan kembali klien Abang? Laporan apa tuh? Saya baru tahu. Dirinya berniat ingin melaporkan kembali terkait tadi yang masalah pengancaman tersebut yang ajar itu lah. Iya silakan aja. Itu kan hak warga negara membuat laporan polisi. Ya kan. Kalau saya yang pasti ketika membuat laporan polisi itu memang ada peristiwa pidana yang dilakukan dan merugikan klien saya. Gitu. Bang, atas laporan Densu ini, Ya. apakah Farhad bisa masuk penjara menurut Abang kira-kira atau gimana? Ya sejauh ini ya saya yakin dengan bukti yang kita hadirkan dan saksi dan juga nanti ada ahli-ahli yang kita hadirkan, saya yakin. Nah ini kan saling melaporkan. Ancaman berapa sih Bang? Ya pasal 369 bisa dilihat lah. Pasal. Bang, ini kan saling melaporkan. Apakah Densu siap menghadapi juga laporan atas Farhad Abbas? Ya kita namanya dilaporkan itu kan hak warga negara, kita siap hadapi. Kita siap kooperatif. Ya kita siap buktikan bahwa kita tidak
Oke, soal yang 300 itu juta apa katanya dibilang suap, gimana sih Bang? Jadi ya tadi saya sudah terangkan ya kalau berkaitan suap ini adalah upaya perundingan, upaya negosiasi. Ya kan, ketika memberikan itu ya kita pengen nanti ada win-win solution supaya tidak berlarut-larut. Ini antar prinsipal ini, kan nggak ada saya di sana juga, murni Densu dan juga sama. Katanya Farhat mau melaporkan kembali Densu ke polisi katanya Bang, rencananya. Itu hak dia lah, dia mau laporkan siapa juga, itu hak dia lah. Dan Densu pun menyesal katanya Bang soal 300 juta ke Agus itu katanya. Ya jadi sekarang orang mau berbuat baik jadi mikir 2 kali ya. Kalau dia salah artikan terus-menerus, ya kan? Gitu. Alvin Lim bergabung dengan Farhat gimana Bang? Dan siap membantu soal Agus gitulah mungkin. Saya sih sejauh ini belum tahu ya dia apa memang udah jadi kuasanya atau belum. Saya tidak tahu. Yang pasti kalau memang saudara Alvin Lim menjadi kuasa hukum ya itu hak dari Agus memilih pengacara dan memilih apa untuk dibela oleh siapa dalam perkara ini. Terakhir mungkin pesannya seperti apa? Dengan percaya dirinya Alvin Lim mengatakan bahwa Agus tidak dapat dipidana. Jika bisa berhasil dipidanakan, Ya. dia rela dipotong kupingnya. Tanggapan apa sudah? Ya saya itu karena saya bukan posisi melaporan Agus ya. Ya saya belum melihat juga dari alat bukti seperti apa. Lalu nanti belum melakukan analisa terkait unsur pidananya apa saja. Yang pasti saya tidak mau ikut campur ke arena itu. Saya di sini sebagai kuasa hukum Denny Sumargo atas laporan pidana saya kepada saudara FA. Selain itu, pemeriksaan juga menyelidiki dugaan ancaman yang terjadi sebelum dan sesudah kejadian tersebut. Kuasa hukum Denny Sumargo menegaskan bahwa kasus ini tidak semata-mata mengenai uang sebesar 300 juta rupiah yang diberikan kepada Agus, tetapi lebih pada upaya negosiasi untuk membantu pengobatan Agus. Dengan bukti yang terus dikumpulkan, kuasa hukum Denny yakin Farhat Abbas bisa dikenai tuntutan hukum yang berat. Di sisi lain, meskipun ada upaya rekonsiliasi sebelumnya antara kedua belah pihak, kuasa hukum Denny mengungkapkan bahwa perdamaian batal terjadi karena adanya intervensi yang diduga berasal dari Farhat. Terkait dengan kemungkinan pengambilalihan dana donasi, kuasa hukum Denny menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah lembaga negara yang ingin mengambil alih sisa dana untuk disalurkan ke tujuan yang tepat. Sebagai penutup, kuasa hukum Denny Sumargo menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi segala tantangan hukum yang muncul. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini.